SMP Negeri 37 Pekanbaru. Pada Ibu Indrawati DMSI wakil rakyat. Silakan Ibu, silakan Ibu. Nah, silakan. Sebentar Bapak Ibu, maklum, inilah salah satu kelemahan kita kalau dengan online, mungkin jaringan. Makasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Kombel Semerbak SMP Negeri 37 webinar yang ke-6. Mudah-mudahan webinar kita berjalan dengan lancar pada hari ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, pada webinar pada hari ini narasumbernya adalah Pak Ayat ya, guru penggerak angkatan 1 Kota Pekanbaru. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua webinar kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tema pada hari ini praktik baik juga ya kalau tidak salah Ibu ya. Iya, praktik baik yang narasumbernya Pak Ayat, moderatornya Bu Yosi ya. Ya, sekali lagi makasih banyak kepada ya Bapak Ibu semua. Ya. Semoga webinar kita pada hari ini ya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibuka mikrofonnya Bu Yosi. Mic. Terlempar beliau. Lanjut ya, Bu Rina aja langsung. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena ada gangguan jaringan di moderator. Oke. Ya, Alhamdulillah sudah bagus. sudah kembali ya. Oke. Terlempar tadi Bu Rina, maklum. Pada ini sudah 2 kita menggunakan. Baik, maaf Bapak Ibu, mungkin ini kesalahan teknis. Baik. Hilang lagi ya. Ini terlempar ke sini. Baik, sudah Pak ya. Baik, saya perkenalkan sebagai narasumber kita pada siang ini adalah Bapak M. Ayatul Hidayat. Biar saya perkenalkan sedikit, tidak kenal maka tak sayang. Ya, Bapak M. Ayatul Hidayat adalah seorang guru IPS yang satu-satunya di seni budaya satu-satunya di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Ya, jadi memang guru paling hebat di SMP 37. Kemudian selain sebagai guru seni budaya, Pak Ayat juga sebagai menjabat wakil sarana prasarana di sekolah dan juga terlibat sebagai pembina OSIS. Ya, kemudian Pak Ayat ini juga aktif di MGMP Seni Budaya Kota Pekanbaru sebagai wakil ketua. Dan juga prestasi selanjutnya Pak Ayat pernah menjadi juara 2 guru berprestasi
tingkat kota Pekanbaru. Dan juga Bapak M.A. Hidayat ini adalah GP Angkatan 1 Kota Pekanbaru. Jadi sudah sangat panjang prestasi dari Pak Ayat ini, jadi memang cocok dan sudah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Baik, kepada Pak Hidayat, silahkan menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terdengar Bapak Ibu suara saya jelas? Jelas, Pak. Bagus Pak Ayat, adalah Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah hadir pada kegiatan webinar kita yang ke-6 Kombel Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru. Yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kebetulan saya didaulat untuk menjadi narasumber untuk kegiatan Kombel kita. Mungkin kalau perkenalan mungkin udah Bapak Ibu pada sampai oleh moderator tadi. Jadi mungkin saya langsung saja Bapak Ibu mengingat waktu mengenai praktik baik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mohon izin share screen dulu, yang mana sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu praktik baik pementasan karya digital bagi guru dan siswa melalui media YouTube dalam pembelajaran seni budaya. Apakah Bapak Ibu melihat screen yang saya share? Lihat, PPT yang saya Pak. share? Udah, Pak. bagus Pak Ayat. Ya, makasih. Ya, sesuai dengan namanya praktik baik, tentu ini adalah hal yang kita lakukan di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Sebelum nanti saya berbicara mengenai seni budaya, tentu saya berbicara pada kajian umumnya dulu dalam praktik baik ini, karena ini adalah praktik baik yang kami laksanakan di SMP 37 Pekanbaru. Jadi bukan saya pribadi yang melaksanakan, tetapi ini berkat kerjasama dengan Bapak Ibu hebat yang ada di 37 Pekanbaru. Sebelum ya, saya bertanya kepada Bapak Ibu, nanti silakan di chat, di kolom chat yang tersedia mengenai media pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan yang 3 hal yang ada di depan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan media pembelajaran? Ya. Kalau ada, bagaimana bentuknya? Apakah dalam bentuk manual atau dalam bentuk digital? Ya, mungkin kalau dalam bentuk manual mungkin masih menggunakan kertas misalnya, atau membawa alatnya dalam bentuk barang. Kalau dalam bentuk digital, itu digitalisasi dalam menggunakan laptop, handphone dan sebagainya. Yang ketiga, ya hasilnya dalam bentuk apa gitu? Kertas kah atau dalam benda kah? Mungkin bisa Bapak Ibu jawab dulu Bergerak. 3 pertanyaan yang saya sampaikan ini. Apakah Bapak Ibu mempersiapkan media dalam pembelajaran? Yang kedua dalam bentuk manual atau digital? Yang ketiga dalam bentuk karyanya seperti apa? Karena ini sebagai referensi kita untuk menjelaskan praktik baik pagi ini. Silakan Bu, mungkin dalam waktu setengah menit saya kasih waktu kepada kita semuanya. Silakan dibalas di kolom chat. Bapak Ibu dijawab di kolom chat pertanyaan yang oleh Bapak Ayat Hidayat. Enggak. Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chatnya. Ada 3 pertanyaannya Pak Ayat ya. Apakah Bapak Ibu akan mempersiapkan media pembelajaran? Apakah secara manual atau digital? Dan hasil karya dalam bentuk apa?
Oke Bapak Ibu, kayaknya sudah banyak yang mulai mengetik nih Pak Ayat. Sambil mengetik mungkin nanti kita berjalan waktu saya sampaikan saja nanti karena akan berkaitan dengan media kita pada pembelajaran yang Bapak Ibu ya. Mikrofon Pak Ayat dinyalakan Pak Ayat, yang Pak Ayat. Sudah ada yang menjawab Pak Ayat, ada Ibu Mairani. Nah, menggunakan media, ya. Kadang ada dalam bentuk manual, ada juga yang dalam bentuk digital. Kemudian hasil karya bentuk manual dengan kertas dan gambar. Nah, sudah ada yang menjawab. Terus juga ada Ibu Andriani. Oke, makasih Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan saya di dalam kolom chat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran kita pada hari ini. Nah, praktik baik kita di SMP 37 Pekanbaru ini kita mulai dari masa pandemi COVID-19. Mungkin Bapak Ibu kita flashback ke belakang, yang mana masa pandemi sebelum COVID kita terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Dengan adanya pandemi COVID kita dipaksa untuk dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Kita semua mungkin merasakan hal-hal seperti itu. Yang kedua, dengan dipaksa dengan pembelajaran online, tentu adalah perkembangan-perkembangan aplikasi pembelajaran. Yang selama ini mungkin kita hanya mengenal WhatsApp. Nah, dengan pandemi kita dipaksa dengan pembelajaran jarak jauh, mulailah muncul berbagai aplikasi, Zoom, Gmail, YouTube, LMS, Learning Management System, dan lain sebagainya. Mungkin kalau Zoom mungkin sebelum pandemi kita hanya mengetahui di tingkat perguruan tinggi. Bahkan di masa pandemi, pasca pandemi seperti saat ini kita dipaksa dengan pembelajaran jarak jauh, dengan Zoom dan sebagainya. Itu dua. Yang ketiga, latar belakang praktik baik kita tentu dengan masa pandemi tersebut mulai tingkat kejenuhan siswa tinggi, yang mana mungkin tidak semua guru bisa memanfaatkan media teknologi yang mungkin dalam bentuk suara, pesan suara, voice note, dan lain sebagainya. Sehingga itulah melatar belakangi praktik baik kita. Nah, tentu kita mempunyai hambatan. Yang pertama hambatannya atau tantangannya di masa pandemi tentu segala pembelajaran itu dilaksanakan secara virtual atau online. Jika kita tidak siap dengan teknologi, berarti inilah yang jadi kendala guru itu gaptek dan lain sebagainya. Yang kedua, masih minimnya sarana. Ya mungkin dibandingkan sama sekarang, mungkin sekolah kita atau sekolah Bapak Ibu semua mungkin sudah tersedia sarananya. Di masa pandemi atau di awal-awal pandemi itu terbatasnya mulai dari sarana WiFi, makanya pernah kita mendapat bantuan paket kuota untuk pembelajaran yang dari pemerintah. Yang kedua, fasilitas handphone. Mungkin kita merasakan handphone kita tidak sehebat handphone siswa. Mungkin handphone siswa lebih hebat daripada handphone kita gitu. Yang ketiga, teknologi tentu komputer dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kita lihat dalam aplikasi edit video. Mungkin kita hanya sebatas mengedit gambar sekedarnya saja gitu. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi KineMaster atau Filmora gitu, atau InShot, atau yang sekarang mungkin CapCut dan sebagainya, itu mungkin tantangan yang kita harus belajar. Sehingga praktik baik yang kita laksanakan memiliki tantangan dalam guru tersebut. Nah, terus saya berbicara program. Alhamdulillah pada masa pandemi, mulai dari calon guru penggerak. Di awal calon guru penggerak, kita dari SMP 37 Pekanbaru memiliki tiga guru penggerak. Dan pada saat itu saya ditemani oleh Bu Yosi, ditemani oleh Mem Mulyani, kita berdiskusi bagaimana program ini berpihak kepada siswa. Sedangkan kondisi masih masa pandemi. Sehingga terpikir hal baru yang kita angkat menjadi sebuah program. Lalu kita bawa diskusikan kepada kepala sekolah. Ya, dalam sebuah diskusi kecil bersama kepala sekolah. Dan alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung sekali. Nah, hasil diskusi tersebut kita bawa lagi kembali rancangannya ke dalam
rapat dinas yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru dan tata usaha di SMP 37 Pekanbaru. Ya, dengan harapan rancangan atau program pembentuk karya digital ini kita laksanakan diikuti seluruh guru dan siswa. Jadi itulah dasar kita praktik baik ini. Nah, hasil dari rapat tersebut kita bentuklah sebuah panitia program pementasan karya digital. Ya, sebuah susunan panitia yang mana ketua penanggung jawabnya tetap kepala sekolah dan ketuanya Bu Yosi dan saya sebagai wakil bersama Mem Mulyani yang kita dari guru penggerak. Dan dibantu oleh tim IT dari Bapak Ibu yang mempunyai kemampuan dalam bidang IT. Karena pada saat itu memang dibutuhkan tenaga-tenaga yang terampil. Nah, bagaimana pendukungnya dengan Bapak Ibu guru yang seluruh majelis guru yang kita anggap mempunyai kemampuan dalam teknologi. Setelah kita bentuk timnya, barulah kita sosialisasikan kepada anak-anak kita yang ada di sekolah melalui grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini yang kita sharekan dalam bentuk grup gabungan, yang mana kita setiap tingkatan itu memiliki grup gabungan per tingkat. Grup gabungan kelas 7, kelas 8, bahkan kelas 9. Nah, dari susunan panitia ini, kita panitia mulailah bekerja gitu. Mulailah bekerja mengumpulkan segala macam karya-karya yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Boleh itu karyanya dalam bentuk foto, dalam bentuk video, ya, ke dalam suatu teknologi, ya, kita mulai dengan pembuatan akun dulu. Pembuatan akun yang mana kita fokuskan pada akun YouTube. Ini berbeda dari akun email sekolah, Bapak. Ini khusus untuk akun YouTube. Di sini nampak foto beberapa Bapak Ibu guru yang pengumpulan data. Nah, hasil pengumpulan tersebut nantilah kita buat dalam sebuah video sesuai dengan materi atau tema yang dikumpulkan itu. Contoh misalnya guru IPS, tentu materinya berkaitan dengan pembelajaran IPS. Guru IPA gitu. Dan seni budaya juga saya termasuk sendiri dalam bagiannya. Hasil itu kita upload ke dalam YouTube dan kita launching. Jadi secara digital kita launching dan ini adalah flyer yang kita buat oleh siswa kita. Ini siswa kita yang membuat secara langsung Bapak Ibu flyer tersebut. Nah, kita share ke dalam bentuk ke dalam grup WhatsApp sebagai launching pementasan karya digital bagi guru dan siswa. Nah, bagi guru ya ini pada saat tanggal 24 Juni 2021. Yang mana 2021 kita tahu sendiri pada masa pandemi. Nah, di dalam channel YouTube Spantiju_bisa. Nanti silakan Bapak Ibu sambil kita diskusi atau apa mengikuti ini mengklik YouTube-nya dengan Spantiju_bisa. Di situ banyak sekali media-media pembelajaran hasil karya siswa kita yang telah kita publikasikan. Nah, di dalam media tersebut kita untuk akun sekolah kita memiliki 2 akun. Yang pertama akun Spantiju_bisa, yaitu merupakan akun-akun video-video yang kita gabungkan proses media pembelajaran, karya-karya siswa secara umum. Yang kedua adalah Pustaka Bintang Ilmu. Ini lebih kita fokuskan kepada kegiatan literasi. Karena ini penunjang untuk akreditasi pustaka kita. Nah, berkat channel YouTube yang kita share, kita buat, ini alhamdulillah kita kemarin sudah selesai dalam akreditasi pustaka Kota Pekanbaru beberapa bulan yang lalu. Nah, kebetulan saya memiliki akun sendiri sebagai identitas saya dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi memang beberapa video atau karya siswa memang saya masukkan di upload sekolah, tapi ada juga beberapa karya memang saya uploadkan di YouTube saya pribadi gitu. Jadi saling berbagi yang mana yang pantas untuk sekolah dan mana untuk hal-hal pribadi. Nah, silakan nanti Bapak Ibu untuk melihatnya Cikgu_Dayat.
Ini akun YouTube yang saya buat secara pribadi. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama, tentu manfaatnya dalam pembelajaran memperjelas penyajian pesan atau informasi. Mungkin anak kita hanya mendengar dalam bentuk suara, tidak ada gambar. Ya, pada webinar sebelumnya mungkin Bu Eva ada menjelaskan anak kita ada 4 model dalam gaya belajar. Ada anak-anak audio, ada anak visual, ada anak audio visual, ada anak kinestetik. Nah, berarti media pembelajaran ini termasuk dalam media pembelajaran audio visual karena dia bisa melihat suara dan bisa melihat gambar. Nah, yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, dengan seperti itu kita tidak hanya sebatas ngomong saja. Kita melihatkan kepada siswa ini yang bisa kamu terapkan dalam belajar. Yang ketiga, dengan adanya media ini untuk mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, seperti saat ini kita mengikuti webinar dengan waktu yang sama, dengan tempat yang berbeda. Alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi kita bisa rasakan. Dan yang keempat, memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa ya, tentang peristiwa atau kejadian. Yang mana mungkin praktek pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan pada hari ini ingin dilihat oleh anak-anak kita untuk tahun ke depan gitu. Jadi Bapak Ibu upload, Bapak Ibu simpan di YouTube, dan nanti Bapak Ibu share lagi ke anak-anak kita yang untuk tahun ke depan, sehingga mereka bisa melihat hal-hal praktek-praktek yang udah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk dalam sumber pembelajaran ya yang saya lakukan di sini memang ada 3 hal gitu. Yang pertama, dalam media pembelajaran kita tetap berpatokan kepada buku cetak. Yang mana pada tahun 2021 kita masih menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum K13 gitu. Kurikulum K13 selanjutnya pada tahun 2023 ya kita jadi perubahan kurikulum sehingga kurikulum Merdeka. Jadi apapun itu sebetulnya sama saja. Kita berpatokan pada buku cetak yang ada di sekolah. Yang kedua, dalam pembuatan video pembelajaran yang saya upload di YouTube itu saya memakai sistem ATM. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, di gambar yang di depan ini saya mengambil video melihat, bukan saya mengambil maksudnya, melihat langkah-langkah dalam proses video-video yang udah ada. Jadi kita juga belajar dari video-video orang. Kalau memang itu bagus menurut kita, kita tinggal tulis, nanti kita tinggal kreasikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu yang saya lakukan. Mungkin kalaupun ada penambahan, kita bisa buat versi atau gaya kita sendiri. Nah, dalam pembuatannya tentu banyak sekali aplikasi atau teknologi yang bisa kita gunakan. Tapi kalau untuk saya pribadi, yang di awal itu saya hanya menggunakan kalau Bapak Ibu ada punya PPT, terus nggak Bapak Ibu videokan, nah, dengan kemajuan, dengan sedikit kreativitas, Bapak Ibu kasih suara kan bisa lebih enak dilihat dan sesuai dengan antara teks sama suara yang ditampilkan. Nah, yang ketiga, tentu kan kita juga punya buku-buku penunjang. Buku penunjang sesuai dengan tema atau yang kita ajarkan. Kalau lagu daerah misalnya untuk seni budaya, tentu kita minimal punya lagu-lagu daerah, buku lagu daerah. Kalaupun tidak punya buku lagu daerah, kita bisa juga searching di beberapa di Google atau di YouTube. Ya, itu yang saya lakukan dalam mempersiapkan sebuah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini ada yang memang untuk saya pribadi. Saya pribadi artinya untuk kita seorang guru. Artinya media pembelajaran yang saya gunakan khusus memang pembelajaran karya guru. Nah, di sini ada beberapa yang saya sharekan. Maaf sedikit Bu Rina, sambil berjalan waktu nanti bisa dibagikan aja PPT ini di dalam kolom chat. Dan
link YouTube yang tadi saya share ke Bu Rina, nanti bisa di Bapak Ibu tonton gitu. Nah, di sini ada beberapa video yang udah saya buat, mulai dari menyanyikan lagu solo, ya seni lukis itu materi kelas 9, materi seni budaya, seni grafis, ya dan tipografi ini pada kurikulum Merdeka, ragam hias dan lain sebagainya. Yang mana emang timbul sedikit kepuasan Bapak Ibu kalau kita hanya sebatas mengajar di kelas, memiliki terbatas sarana, terbatas anak-anak yang menonton. Nah, ini di dalam video ini alhamdulillah yang menonton itu lumayan banyak gitu. Kayak seperti seni lukis ini hampir 4,3 ribu orang putar gitu. Seni grafis 2,6, minimal di atas 1000 ke atas gitu. Dan itu tidak akan bisa kita laksanakan kalau hanya di dalam pembelajaran di dalam kelas. Walaupun kita mengajar di semua kelas itu kayak SMP 37 hanya 700-an, nggak tercapai 1000. Nah, dengan teknologi kita bisa belajar memberikan bahan ajar kepada kawan-kawan kita yang di daerah atau di sekolah lain. Ini untuk guru. Selanjutnya yang untuk dalam pembelajaran praktik, saya selalu membuat dalam bentuk video. Nah, di sini saya ada membuat video praktik seni grafis. Ini masa pandemi Bapak Ibu 2021-2022. Lalu karya seni patung ya kelas 94 masa tahun 2023-2024, ini yang terbaru kemarin. Nah, dan juga ini saya melukis media payung. Nah, ini memang khusus saya buat untuk praktek anak-anak di dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah anak-anak walaupun mereka ini kebetulan saya ambil sampel satu kelas lain itu menjadi penilaian juga gitu. Oh, ternyata kelas yang ini berbeda ya dengan kelas yang saya buat. Nah, mungkin Bapak Ibu ini ada sedikit video, mungkin sekitar 1 menit saya putar. Ini media pembelajaran yang seni lukis. Walaupun mungkin konsep ini sederhana, tapi ini saya buat dalam bentuk awalnya PPT saja. Mungkin Bapak Ibu bisa dengarkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dan ada di salam sejahtera bagi channel kita YouTube semuanya. saya. Silakan nanti Halo Bapak Ibu anak-anak semuanya, nikmati. selamat datang di video pembelajaran seni budaya kelas 9. Senang rasanya kita belajar seni budaya bersama dengan Bapak M. Ayatul Hidayat MPD, guru mata pelajaran seni budaya. Konsepnya sama dengan kita Sebelum pembelajaran di belajar, dalam kelas. Anak-anak Bapak mempersiapkan Perkenalan, alat tulis dan buku pelajaran seni persiapan, budaya. Dan marilah kita buka pembelajaran berdoa. kita pada hari ini dengan berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu bab 1, seni lukis. Adapun peta kompetensi pembelajarannya sebagai berikut. Jadi kita mengikuti apa yang ada di buku. Ada peta konsep, ada tujuan pembelajaran, nanti kita buat di dalam media pembelajaran. Dan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. 2. Mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. 3. Mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. Bagi Oke, anak-anak saya yang tahu cepat-cepat jawaban, Bapak Ibu. Nah, di sini saya memasukkan 3. beberapa karya. Tahu. Mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa menggambar, kita bisa mengambil karya-karya orang kita ini. Hanya sebatas untuk penambah. Oke. Assalamualaikum. Itu kalau untuk praktek pembelajaran. Selanjutnya hasil karya siswa ini murni bersifat pribadi. Bukan pribadi, maksudnya Bapak Ibu, ini adalah karya yang memang murni siswa yang membuat. Tidak ada campur tangan dalam proses pembuatan karya digitalnya. Hanya saja proses pembuatan karyanya. Di dalam pembelajaran ini seperti saya contohkan di sini ada praktek seni budaya. Di sini anak-anak membuat karya materinya kebetulan prakteknya ini
saya beri kebebasan anak-anak sesuai dengan kelompoknya, karena saya buat dalam bentuk kelompok. Mereka boleh memilih apakah praktik tari, praktik main musik atau bernyanyi, atau apa saja yang mereka bisa buat. Nah, sehingga mereka memiliki keinginan mulai dari proses pengambilan gambar sampai dengan proses editing, ini murni dari siswa semuanya. Nampak di sini salah satu siswa satu kelompok mengambil proses pengambilan gambar di ini depan MTQ, ya, rumah adat. Kalau saya tidak salah ini Pelalawan sepertinya. Nah, yang kedua, ini ada seni rupa, pameran seni rupa virtual. Ini dilaksanakan pada tahun 2020-2021. Ini kebetulan salah satu siswa kita, Salwa, kalau saya nggak salah ini. Dan di sini proses pembuatan, dia membuat pameran secara virtual itu di rumah. Jadi konsepnya dia membuat pameran di rumah, dibuat karyanya dari rumah, bahkan dia memvideokan di rumah secara langsung. Sehingga dikirimnya ke saya, kita ke guru, saya tinggal gabungkan sebuah karya-karya. Dan ini memang tidak memerlukan sedikit kesabaran bagi kita. Nah, terus yang ketiga ini praktek pameran. Ini pameran kita kemarin yang terbaru terakhir dilaksanakan oleh anak-anak kelas 9. Nah, ini kelas 9 ini memang proses pengerjaan karyanya memang kita arahkan karena ini pameran anak-anak dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tetapi proses pengambilan gambar karena kita buat sistemnya per kelompok, mereka sendiri. Nah, mulai dari pengambilan gambar, lalu editing, dan kreativitas lainnya mereka yang membuat, sehingga kita sebagai guru hanya menunggu karya-karya anak, kita tinggal gabungkan mulai dari kelas 9, kelas 91, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, karena saya satu kelas ada 4 kelompok, dilanjutkan nanti sampai kelas 9, 7 terakhir. Nah, ini mungkin saya bisa berikan contoh lagu ya, lagu daerah kelas 8. Nah, ini anak kita pada tahun 2021-2022. Dan mana ini proses pengambilan gambarnya di rumah. Nah, itu masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Atilgia, kelas 81, ingin menyanyikan lagu Soleram. Ya. Ya, ini kebetulan materinya mengenai lagu daerah. Jadi saya kasih kebebasan anak-anak membuat video dari rumah. Lagu daerah, lagu Soleram. Soleram, oh soleram, soleram, anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Oke, saya akan aja. Nah, ini kebetulan lagu daerah Kalimantan. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, yang ini yang kalau saya pribadi, saya memiliki kepuasan tersendiri gitu. Yaitu adanya kolaborasi guru dan siswa. Nah, kolaborasi guru dan siswa ini saya buat secara online. Nah, di sini pada tahun 2021. 2021-2022. Kita tahu semua 2021-2022 itu masa pandemi. Nah, di situ saya kolaborasi yang pertama itu lagu Marhaban ya Salam Alaika. Kebetulan siswa kita ada yang memiliki kemampuan bernyanyi dengan baik. Secara virtual kita buat. Nah, hanya saja memang dalam proses pengambilan gambarnya, pengambilan suara dan temponya memang saya arahkan dari ini secara musik ya atau minus one-nya saya arahkan mengikuti tempo yang ada gitu. Yang kedua, lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Nah, ini mungkin Berkibarlah Bendera Negeriku ini konsepnya bernyanyinya bersama-sama. Mungkin ada yang bersama, ada yang solo.
kita laksanakan oleh siswa dan guru juga. Kebetulan itu kemarin menyambut 17 Agustus. Jadi kita ambil momentumnya lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Nah, yang ketiga ini kebetulan siswa kita juga lagu Himne Guru dengan menyambut Hari Guru kalau saya nggak salah 25 November. Nah, itu semua kita buat dalam bentuk secara online, tidak dari secara satu-satu saya ngambil gambar, tidak. Memang siswa yang membuat semuanya. Hanya saja memang perlu kesabaran kita dan bimbingan kita secara langsung, secara virtual. Nah, mungkin ini saya sedikit videokan yang saya buat sama anak-anak yang lagu Marhaban Assalamualaikum. Ya, aplikasi yang saya guna itu KineMaster, masih terpampang. Nah, modalnya itu hanya ini Bu, itu Bapak Ibu lihat mungkin di telinga saya hanya mendengarkan tempo atau musik menggunakan ini handsfree. Jadi hanya sederhana saja, tapi kita mengikuti tempo musik yang ada yang telah kita sepakati. Ini anak-anak nyanyi di rumah. Ini kebetulan Zaki ya. Salam alaika, marhaban ya Rasul. Salam alaika, marhaban ya Habib. Salam alaika. Oke Bapak Ibu, ya mengingat waktu terpaksa saya cut. Nanti silakan Bapak Ibu putar di YouTube saya ada, di YouTube sekolah juga ada. Nah, yang ketiga selanjutnya media YouTube juga saya gunakan untuk media informasi kegiatan seni yang ada di SMP 37 Pekanbaru. Ya, mulai dari pentas seni kita buat, lalu kita upload ke dalam YouTube, lalu kegiatan Sabtu pagi, ya Sabtu pagi. Kamis, hari Kamis juga kegiatan literasi aksi. Bahkan kalau kita ngadakan lomba-lomba antar kelas juga kita publikasikan dalam bentuk YouTube. Nah, bahkan kita juga berani membuat secara live streaming. Yang mana udah tahun ketiga ini kita berani membuat video secara live YouTube. Karena ini berkaitan dengan kegiatan sekolah dan pementasan anak-anak dalam kegiatan perpisahan. Itu dimulai dari tahun 2023 maksud saya. Habis itu 2022 dan terakhir pada perpisahan kemarin dengan tahun 2024 ini. Nah, inilah mungkin saya sedikit sebagai motivasi Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu udah ada melihat berita mengenai ini ya, guru musik Trianata, guru SMA Al-Azhar Medan, yang mana berkat dia mengupload video bernyanyi bersama anak-anak, bermain gitar, bahkan ditonton oleh ini yang punya lagu gitu, grup bandnya, grup band Alan Walker. Nah, itu sehingga dengan unggahan video, unggahan dia bermain musik, unggahan dia bernyanyi sama anak-anak, ternyata menjadi daya tarik bagi yang pencipta lagu atau yang punya musik datang ke
sekolah tersebut. Begitulah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Bahkan anak-anak yang SMA tersebut diundang untuk dalam konser di Jakarta. Sehingga dampak positifnya sangat luar biasa bagi kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, khususnya seni budaya. Nah, sehingga putus, maaf Bapak Ibu. Tentu kegiatan ini ya, kegiatan yang saya update dalam lupa saya Bu, dalam untuk ini praktik baik yang kita lakukan di sekolah tentu berdampak terhadap sekolah dan membantu sekolah dalam kegiatan dalam proses pendokumentasikan. Yang mana tadi saya sampaikan berkat adanya aplikasi kita upload ke YouTube, itu membantu kita dalam penilaian-penilaian, salah satunya penilaian pustaka. Selain pustaka, adiwiyata, akreditasi sekolah, yang mana kemarin akreditasi pustaka kita tahun 2022, akreditasi pustaka 2022, akreditasi sekolah 2023. Berkat kita unggahan dari video-video tersebut membantu kita dalam proses dokumentasi. Sehingga mungkin pembelajaran yang dari praktik baik yang kita lakukan, yang pertama bagi saya pribadi dan bagi siswa, ini kan bisa sebagai media belajar, media digital belajar. Yang kedua, memudahkan kita mendokumentasikan dalam karya, baik karya guru dan karya siswa, serta membantu dalam penilaian sekolah. Dan yang ketiga, ini sebagai variasi siswa dalam pembelajaran, yang mana siswa tersebut dalam belajar tentu berbeda-beda sesuai dengan modelnya dan gayanya sendiri. Ya, mungkin itu saja Bu Yosi yang saya dapat sampaikan, walaupun mungkin praktik baik ini sederhana, tetapi ini yang sudah kita lakukan. Ya, closing terakhir, yaitu kemauan adalah kekuatan terdahsyat. Jadi Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan webinar siang hari ini, itu adalah kekuatan Bapak Ibu, dan saatnya untuk memulai mencoba dengan mempersiapkan PPT, lalu menjadikan dalam video, dengan sedikit kreativitas kita jadikan dalam bentuk suara, lalu musik, lalu Bapak Ibu upload. Insya Allah nanti ke depan Bapak Ibu tinggal copy saja linknya untuk kasihkan ke anak-anak. Itu memudahkan kita dalam pembelajaran. Itu saja Bapak Ibu, itu saja Bu Yosi. Lebih kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayat. Waduh, tadi saya Pak Ayat menyampaikan kata-kata terakhir, kemauan adalah kekuatan terdahsyat. Itu sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau tadi Pak Ayat sudah menyampaikan dan mengatakan inilah sedikit praktik baik yang sederhana. Kalau menurut saya ini bukan sederhana lagi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah luar biasa gitu. Karena apa yang sudah dilakukan Pak Ayat ini sungguh satu hal yang positif yang bisa kita pakai, kita terapkan untuk kita dan juga anak-anak kita. Kemudian tadi kalau kita ikutkan ini, kalau tidak ingat durasi yang terbatas, mungkin Pak Ayat bisa 3 jam kita suruh ini. Karena tidak membosankan, karena banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan yang disampaikan oleh Pak Ayat tadi. Dan ini juga menjadi motivasi buat kita semua gitu. Karena ada tadi sampaikan Pak Ayat tadi, yaitu cara dia untuk bisa mendapatkan hal yang seperti ini, dia menggunakan sistem ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Dan ini adalah hal yang baru, ya, yang mungkin ada kita yang belum melakukannya, dan ini bisa kita laksanakan. Baik Pak Ayat, saya rasa ini Bapak Ibu Guru sudah terkesima semua ini. Bahkan sudah ada yang bertanya di sini, kita
Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti jangan lupa mengisi link ya presensi absen yang nanti akan dikirimkan oleh oleh host kita dan admin kita. Jadi sebentar lagi akan dikirimkan link absennya. Baik, silakan Pak Yat, nanti kita buka tanya jawab. Ini sudah ada ini Pak Yat dari Ibu Andriani ya. Izin Pak, nanti tolong ajarkan tutorial membuat video lagu kolaborasi antara Pak Yat dengan siswa. Oke Pak Yat, ini udah bisa ini Pak Yat. Tolong diajarkan ini Pak Yat. Saya juga mau ini bagaimana tutorialnya membuat link lagu antara siswa dan guru dengan cara online. Silakan Pak Yat. Terima kasih Bu Yosi. Ya sebetulnya kalau tutorial saya pribadi tidak ada belajar secara ini ya, secara lebih terrinci gitu. Cuman saya hanya berpikir saja. Tentu yang pertama dalam pembuatannya, kalau musik ya, kalau tadi karena saya tampilkan itu lagu, pastikan nada yang akan kita buat tentu sesuai dengan nada anak gitu. Karena ini berkaitan dengan suara gitu. Nah, apalagi kalau musik, pastikan musiknya kita bisa memainkan. Selanjutnya dalam proses pengambilannya tentu kita memiliki harus ada ruangan khusus ya, tidak harus ada peredam, tetapi pastikan ruangan tersebut tidak bising gitu. Nah, seperti saya lakukan itu tadi di ruang tamu gitu. Mungkin pada saat tidak ramai. Kebetulan yang tadi itu saya putar itu di depan, ruang depan. Jadi memang kebetulan rumah itu di tepi jalan, tapi kita kondisikan pada saat kondisinya lengang. Gitu. Lanjut dalam pengambilan gambar, mungkin kalau pakai handsfree mungkin nampak ya Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin ada handsfree-nya yang ini ya, handsfree yang Bluetooth ya, mungkin itu bisa juga membantu sebetulnya. Karena proses itulah yang terpikir saya dalam pelaksanaan pembuatan video FL2SN. Mungkin kalau Bu Yosi mungkin masih ingat kita proses pembuatan video Aspriani itu, nah ini kurang lebih seperti itu pembuatannya. Yang paling penting anak tersebut yang bernyanyi tentu memiliki apa namanya Bapak Ibu semangat itu, semangat, lalu memiliki kemampuan bernyanyi dengan baik, lalu dapat mengikuti tempo musik yang udah kita sepakati. Nah, itu saja mungkin yang bisa sedikit gambarannya. Kalau tutorialnya saya tidak ada belajar secara terperinci, hanya saja gambarannya dalam pembuatannya saya mengikuti bagaimana musik, karena ini berkaitan dengan musik. Perekamannya mungkin dalam proses pembuatan perekamannya kita membutuhkan 2 handphone. Satu handphone untuk apply, tidak harus handphone, kalau pakai laptop juga bisa playkan musik. Satu lagi handphone untuk merekam kita. Jadi kalau kita menggunakan 2 handphone itu, 2 handphonenya untuk play lagu, lalu merekam musik. Nah, setelah selesai, nanti kita tinggal gabungkan lagu tersebut atau video yang bersama anak-anak. Ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga saya buat, kemarin beberapa waktu yang lalu saya membuat video bersama mahasiswa PPG. Kebetulan alhamdulillah ini sepertinya ada yang PPG yang dari UIR ya Bapak Ibu, ada Bu Mereni ini saya lihat ini dari Bapak Ibu yang lain. Saya buat kolaborasi dengan mahasiswa PPG ya secara virtual juga itu, dengan sedikit sentuhan teknologi, dengan kreativitas, insya Allah bagus itu. Walaupun mungkin ada sedikit kekurangan atau kendala, itu hal biasa saja. Mungkin itu mungkin ya sedikit saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Silakan nanti mengunjungi channel YouTube sekolah kita, Spantiju _ bisa, dan mungkin channel YouTube saya pribadi, Cikgu _ Dayat. Mohon dibantu nanti di like dan di subscribe juga ya Bapak Ibu, untuk sehingga Bapak Ibu bisa nanti menikmati tontonan yang kita upload secara virtual. Iya, itu saja Bu Yosi. Nanti kalau ada hal lain boleh kita tanya nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Yat. Mungkin itu juga bisa pertanyaan dari Bu Endrani, itu bisa kita laksanakan juga buat kita semua. Mungkin ada Bapak Ibu lagi
yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, Bapak Ayat ini memang YouTuber sejati Bapak Ibu di 37 ini gitu. Jadi apapun kegiatan kita di 37 ini, kalau orang mungkin canggih, tapi kalau Pak Ayat walaupun dengan alat sederhana dia bisa membuat menjadi canggih. Nah, itulah salah satu kreativitas Pak Ayat mungkin yang bisa kita tiru. Mungkin silakan, mungkin masih ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu yang raise hand. Atau di kolom chat juga bisa ditulis. Pak Ayat ini setiap hasil karyanya semua sudah dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi bisa juga sebagai media pembelajaran buat anak-anak. Jadi mungkin memang saya dengan Pak Ayat, karena kebetulan saya adalah kesiswaan, Pak Ayat adalah pembina OSIS, jadi saya selalu mengikuti kegiatan Pak Ayat. Dan itu saya juga banyak belajar dari beliau bagaimana ya cara kita belajar dalam masa secara virtual pada masa pandemi. Dan ini memang menjadi awal pandemi ini selain musibah juga mendatangkan suatu rahmat bagi kita karena banyak hal-hal baru yang kita dapatkan saat pandemi ini. Salah satunya inilah kita belajar secara virtual sehingga guru bisa menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga bisa menciptakan hal-hal yang baru. Ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan. Itu link presensi sudah dikirim, silakan Bapak Ibu sambil mungkin menyimak ini yang bertanya, silakan diisi link presensinya. Karena ini juga berhubung. Termute. Oke, silakan Bapak Ibu. Link presensinya sudah dikirim oleh admin kita. Halo? Oke, Oke, silakan dilihat di kolom chat itu sudah dikirim link presensi. Silakan Bapak Ibu isi karena nanti sertifikatnya akan dikeluarkan sesuai dengan absen. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Banyak ini saat ini kita sudah ada 46 peserta pada siang ini. Silakan mungkin ada yang bertanya. Kalau nggak bertanya Pak Ayat, saya rasa bukan karena nggak paham Pak Ayat. Mungkin karena terlalu paham. Karena dengan bagus sekali Pak Ayat menyampaikan tadi materi ini. Ibu Mairani aja sambil ngangguk-ngangguk. Oke kan Bu? Ya, Ibu Mairani ini luar biasa nih. Kebetulan Ibu kita ini dari Perawang ya Bu Mairani. Ya kan. Iya, tadi juga ada dari Mesuji loh Pak Ayat. Iya. Dari Mesuji. Silakan Bapak Ibu. Mumpung ada narasumber kita yang hebat ini, kita bisa belajar dari beliau. Mungkin Bu Febri, ada yang mau ditanyakan sama Pak Ayat? Sepertinya Bu Yosi, kalau yang ditanyakan tidak ada, cuman lebih banyak kagum dan salut luar biasa guru kita yang satu ini. Menjadi inspirasi lah buat kita semua ya Bapak Ibu. Jadi kita yang tak bisa bikin video, bagaimana mengkombinasikannya, kayaknya pengen belajar lagi dengan adanya hasil karya Pak Ayat tadi yang di YouTube. Memang banyak guru yang masih ini Pak Ayat cara membuat videonya. Mungkin Pak Ayat ini kelebihannya dia mau belajar mandiri ya Bapak Ibu. Jadi memang ini kuncinya tadi. Seperti kata Pak Ayat yang terakhir tadi, kemauan yang besar ya Pak Ayat ya. Nah, itu tapi perbuatan kita itu yang luar biasa yang harus kita tingkatkan lagi, kayaknya harus banyak belajar. Salut lah buat Pak Ayat, buat Spantiju semua, mudah-mudahan semua bisa menular lah ke Bapak Ibu guru yang lain. Itu aja Bu Yosi. Oke, terima kasih Bu Febri. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Saya minta tolong diacungin jempolnya, satu untuk Pak Ayat, 1, 2, 3, acungin jempol buat Pak Ayat. Mantap.
Oke. Ibu Rina udah foto belum ini? Oke, Ya. kalau tidak ada lagi, oh, udah, Ibu Rina memang luar biasa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, saya masih ditunggu. Sedikit Bu Yosi, ini ada pertanyaan dari Pak Arzali. Oke. Bagaimana tip dan trik agar bisa banyak like YouTube? Mantap Ayat. Bagaimana triknya? Saya rasa triknya itu tergantung hasil karya kita sebetulnya. Kalau memang karya kita bagus itu mungkin tidak pun ya kalau mungkin anak kita di sekolah itu udah pasti mendukung gitu. Jadi tadi saya contohkan itu video pembelajaran yang saya buat itu 4,5 ribu orang yang nonton itu tentu tidak anak 37 saja gitu Mbak yang melihat itu. Jadi kalau memang hasil karyanya bagus siapapun akan mengapresiasi. Maka tadi di akhir PPT saya tayangkan guru SMA Al-Azhar berkat upload videonya bahkan yang pemain musiknya atau pencipta lagunya datang untuk melihat karyanya. Jadi tergantung dari hasil karya kreativitas Bapak Ibu dalam pembuatan media pembelajaran ini. Kalau anak kita di sekolah itu udah pasti mendukung ya, like, subscribe itu udah pasti. Tapi anak yang saya maksud adalah kreativitas kita dalam membuat video, siapapun yang nonton itu pasti menyukai. Secara otomatis itu langsung Pak Arzali. Itu Pak Arzali. Oke, itu jawaban dari Pak Ayat, Pak Razali. Satu lagi mungkin saya tambahkan sedikit. Mantap Pak Ayat. Wis, walaupun telat jempolnya tadi tetap ada ya Pak Jali ya. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit mungkin yang Pak Ayat tadi karena saya pernah terlibat proyek dari Pak Ayat. Jadi salah satu mungkin menambah untuk subscribe-nya karena kita melibatkan siswa itu otomatis mereka akan didukung juga oleh keluarganya dan itu juga akan menambah like dan subscribe-nya. Makanya Pak Ayat itu banyak sekali di YouTube-nya karena melibatkan banyak siswa. Oke, mungkin masih ada lagi. Saya lihat dulu. Oh, sepertinya tidak ada. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah lewat dari jadwal kita, jadi saya sebagai moderator pada siang ini menyimpulkan sedikit apa yang sudah disampaikan paparan materi dari Pak Ayat tadi, bahwa kemauan adalah kekuatan terdahsyat. Ya, jadi hal yang besar itu kita mulai dari hal yang kecil. Jadi memang kita guru memang harus kreatif. Jadi kita harus belajar dan terus belajar. Dan intinya kita adalah kolaborasi dengan teman-teman. Karena tanpa kolaborasi dengan teman-teman itu mungkin kita akan lebih sulit karena kita berjalan sendiri. Jadi banyak sekali yang dapat saya ambil dari Pak tadi. Saya hanya menyampaikan apa yang poin-poinnya saja. Karena kalau Bapak Ibu masih penasaran dengan paparan Pak tadi, silahkan buka YouTube-nya Cikgu Layat dan juga Cikgu dari SMP 37. Sudah disampaikan tadi linknya sudah dikirimkan linknya tadi di kolom chat. Baik, mungkin sebelum kita menutup kegiatan kita siang ini, mungkin kita foto bersama dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Ibu Rina silakan difoto dari setiap sudut Ibu Rina. Oke. Coba tangannya gini. Semerbak. 1, 2, 3. Oh, masih. Satu lagi. Terus. Masih ya, bertahan ya. 1, 2, 3. Belum. Terus bertahan lagi Bapak Ibu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dia banyak nih Bapak Ibu layernya ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke dah. Aku udah ngaco. Oke, Bapak Ibu semua. Foto pun kita gayanya unik daripada foto-foto webinar lainnya.
Jadi ini mungkin webinar terheboh karena kebetulan narasumbernya juga yang heboh, yang paling terhebat, Bapak Ibu. Jadi dan ini juga webinar kami yang penutup ya untuk di tahun ajaran ini. Dan nanti kita mungkin ketemu di webinar-webinar di tahun ajaran berikutnya dengan narasumber yang berbeda, host yang berbeda, moderator yang berbeda. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator Yosi Sandra SPD dan juga ada host kami Ibu Fiska Ayuni SPD dan juga ada admin kami di situ Ibu Rina Oktopiani MPD dan sebagai narasumber kami Bapak M. Ayatul MPD. Dan juga saya menutup webinar kita sore ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Karena sebagai manusia kita tidak lepas dari kekilapan dalam. Baik, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Saya tutup webinar ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum leave dari room, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi absen segera diisi. Segera diisi Bapak Ibu. Awak belum isi absen. Silakan Bapak Ibu yang mau live. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kita siang ini. Selamat menjalankan tugas kembali. Terima kasih. Semoga ketemu lagi ya. Ya. Terima kasih Bu Yosi, Bu Rina. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semuanya terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya, Kombel selanjutnya. Yang ke-7. Iya. Kombel yang ke-6 Ibu Susi, belum ke-7. Yang berikutnya, yang berapa tuh? Ya, ke-7. Ya, siap-siap Bu Susi narasumber ya. Jangan. Jangan